selamat siang, selamat berakhir pekan semuanya. Gimana hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel juga menemani kita hari ini dan tentunya beberapa bintang tamu yang hadir untuk berbagi ceritanya. Tapi sebelum kita ke bintang tamu, kita ke pojokan dulu. Kita highlight apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Mau kita bahas dan kita baca komentar-komentar netizennya. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kayaknya ini dari dunia maya banget ya, karena masih juga nggak jelas ini benar atau enggak gitu ya. Tapi sudah naik jadi artikel bahwa Dinar Candy katanya diceraikan oleh, gimana sih? Ceraikan Dinar Candy via video call, kok Apek suding selingkuh, sosok pria idaman lain si DJ tersibak, weh lah bahasanya ya, tersibak gitu. Ini kok Apek ini kan memang beberapa waktu terakhir memang dikabarkan sebagai apa sih, laki-laki yang dekat banget sama Dinar. Tapi terakhir memang dia sedang terseret kasus hukum. Bahkan sudah jatuh vonisnya ya, dihukum berapa tahun gitulah ya gitu. Nah ini juga sebetulnya sepanjang kita tahu ada berita Dinar Candy dekat sama Ko Apek, itu sebenarnya nggak jelas kan hubungannya tuh apa. Apakah cuman masih dekat pacaran aja atau sudah menikah, iya kan? Karena pada saat dia dekat sama Ko Apek ini juga kan ada kabar Ko Apek itu sudah punya istri sehingga sampai akhirnya itu bercerai dan lain sebagainya, panjang sekali. Nah ini kalau ada seperti ini jadi kayak, oh berarti udah nikah gitu ya. Dari mana berita ini muncul? Ini dari sebuah screenshot yang diduga apa sih, percakapan WhatsApp dari seseorang yang diduga siapa? Banyak sekali dugaan. Iya karena namanya juga di ini. Kenapa bisa bocor? Kenapa bisa bocor percakapan ini? Iya kan? Membingungkan itu. Apakah emang sengaja dikirim? Atau ke apa gitu. Bunyinya adalah seperti ini. Gue jadi saksi lewat video call, kakak gue diceraiin Ko Apek, kasihan kakak. Kok bisa Ben? Oh berarti namanya Ben. Ben siapakah? Namanya ditutup tapi kok bisa Ben? Lah. Ya gara-gara dia sering makan dan diajak pengusaha Mr. J namanya. Ya makan doang, emang kenapa? Nggak ada hubungan spesial kak? Disangkanya kakak gue ngapa-ngapain mungkin. Terus Ko Apek kirim mata-mata sering jalan sama Mr. J itu. Asik Dinar Candy single dong, seru. Lah gimana sih? Iya bukannya ini prihatin kalau emang benar. Ini karena zaman sekarang itu percakapan gini pun bisa direkayasa juga ya. Jadi kita belum tahu ini kebenarannya seperti apa. Tapi kalau kita telisik-telisik, siapa sih Mr. J yang dimaksud? Mr. J memang pernah ada foto ya kan. Bertiga tapi nggak berduaan. Nih ada Lina Mukherjee juga. Ada Lina, ada Dinar, terus ada cowok yang ditupin stiker itu. Emang namanya J? Iya sih, dari chat tadi iya Mr. J tadi Cito Nama aslinya nggak tahu. Enggak, ini foto dapat dari mana? dari aku. Dari akun itu juga. Iya, beserta dengan sekarang kita. Oh ya ampun, ini dapat dari mana sih? Siapa sih yang bikin foto ini ya kan? Tapi kalau buat aku jadi, oh kalau emang bener dicerai berarti asumsinya berarti udah nikah. Soalnya Dina kalau ditanya kemarin berkali-kali dia bilang ya gitu kan, kayak belum, kayak ya nggak gitu, itulah. Terus kalau ngomong memang dicerai, Dinar waktu itu terakhir ketika membahas mengenai bagaimana dia mendampingi Ko Apek selama menjalani kasus hukum, Dinar tuh sempat bercerita bahwa Ko Apek pernah bilang ke Dinar, udah ceraiin aku aja, tinggalin aku aja karena proses hukum aku masih panjang, katanya seperti itu. Coba kita lihat seperti apa berikut ini. Kamu kan sempat waktu itu ya, ya maksudnya hubungan kamu dengan Ko Apek sempat kamu tidak publish begitu ya. Kamu sempat bilang juga, ya udah tanya Ko Apek, kayaknya kayak seolah-olah udah nggak ada hubungan lagi dengan Ko Apek. Tapi kamu terakhir juga menyatakan kamu akan selalu mendampingi Ko Apek. Iya. Jadi sempat, jadi kan mungkin dia kena mental health juga segala macam. Jadi memang ada di mana dia minta kayak udah bilang ke Dinar buat tinggalin aku aja. Karena kan proses hukum aku tuh panjang. Aku sama Ko Apek tuh banyak pertengkaran lah. Banyak pertengkaran yang memang mental aku juga kena gitu. Cuman aku tuh tetap bertahan tuh karena aku kan ibarat kata nggak mau dibilang orang, oh Dinar ada pas Dia senang aja. Ko Apek senang, pas dia susah Dinar nggak ada. Oke, baiklah. Komentar netizen coba kita baca ya berikut ini. Ya elah, baru aja kena kasus berapa bulan di penjara. Katanya mau setia nemenin, cinta karena diblur dan uang nggak akan tahan lama. Omdoknya aja kebesaran. Katanya. Berikut. Padahal ini komentar dari sesuatu yang masih belum jelas ya. Karena siapakah itu Ben? Siapa yang ngirim? Iya kah?
Ya, ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang, nggak sih? Karma katanya. Yang berikut, karma buat siapa? Lah, emang udah nikah? Nah ini kayak pertanyaan, lah emang udah nikah? Ya, berikutnya, apapun yang merebut punya orang lain nggak akan abadi. Kayak yang berikutnya, Ayu Soraya terpingkal-pingkal melihat drama ini. Dia sudah move on dan mulai kembali bahagia. Yang sebelah lagi nyusruk-nyusruknya. Semoga pada tobat setelah ini. Siapakah Ayu Soraya? Ayu Soraya itu mantan istrinya Ko Apek gitu kan ya. Yang berikutnya, udah. Kok udah sih? Ya itulah berita. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Jangan mudah percaya pada apapun yang ada di sosial media. Nah, itu nggak jelas loh. Kalau kita udah komennya yang gimana, takutnya nanti ya kita keburu emosi. Ternyata pada nggak ada apa-apa sebenarnya. Besok kita undang aja Dinar Candy, kita tanya langsung ya, bener nggak sih gitu. Untuk saat ini kita wawancara, ada Ibu Saria dan Aisyah. Ibu Saria ini adalah istri ketiganya Pak Tarno. Dan Aisyah ini adalah putrinya Pak Tarno dari pernikahannya yang kedua. Begitu ya. Benarkah bahwa Ibu Saria dan Aisyah ini merasa keberatan sekali beredar video Pak Tarno berjualan dan lain sebagainya, karena menganggap kok jadinya kok seperti dieksploitasi. Kenapa video yang tersebar itu dalam keadaan Pak Tarno itu terlihat apa istilahnya sakit kok masih dipublish begitu ya. Kita lihat profil mereka berikut ini. Saria, wanita kelahiran 1965 yang merupakan istri ketiga dari pesulap Sutarno atau Pak Tarno ini 26 Desember kemarin muncul ke media dan mengaku sedih melihat kondisi Pak Tarno yang diduga dipaksa bekerja saat sakit oleh istri mudanya serta mengaku sudah tidak bertemu dengan sang suami selama 5 bulan hingga mempertanyakan kemana uang hasil donasi yang didapatkan dari para artis untuk Pak Tarno. Saria juga dekat dengan anak Pak Tarno, Aisyah, dari pernikahan keduanya dengan Lisa Carlina hingga menganggap Aisyah sebagai anak kandungnya. Pak Tarno yang menderita sakit stroke sejak tahun 2018 ini 21 Desember kemarin terlihat berjualan ikan, mainan, dan alat tulis menggunakan kursi roda hingga YouTuber Ria Ricis mendatangi Pak Tarno dan memberikan buket uang senilai 5 juta serta TikToker Willy Salim yang menyewakan kontrakan seharga 25 juta pada 26 Desember. Bagaimana reaksi Saria saat pertama kali melihat sang suami berjualan menggunakan kursi roda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Saria dan juga Aisyah. Ibu Saria ini adalah istri Pak Tarno, begitu ya? Sahnya. Istri sahnya dan Ya, ini Aisyah putrinya, gitu ya. Nah, ini Bu Saria datang membawa buku nikah, Ya, Ibu betul. ya, buku nikah. Surat istri sahnya. Surat istri sah. Jadi Ya. pernikahan ini tahun berapa Ibu menikah? Tahun 2002. 2002, Ya. begitu sudah lama ya. Tapi sebelumnya dari nol saya. mulai dari nol. Jadi mulai dari Pak Tarno belum terkenal. Sukses. Belum ikut ajang pencarian bakat di tahun 2009 ya. Oke. Ini kan pernikahan yang ketiga. Sebelumnya pernah menikah 2 kali. Ya, Dengan ibu kamu, ibu aku sama yang pertama almarhum. istri pertama meninggal, kemudian menikah dengan ibunya Aisyah. Iya. Kemudian itu bercerai atau Iya, bercerai. meninggal? Bercerai. 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 Kemudian menikah lagi dengan Ibu Sariah. Ini kalian memang dekat juga. Dia emang dekat. Ini, kayak anak sendiri. Kayak anak sendiri. Ini surah nengokan bapaknya. Bapak. Waktu setruk ke-1, setruk ke-2. Saya sering main Ini ke ibu. setruk ke-3. Oke, jadi ini Pak Tarno adalah saat ini yang kemarin di bulan Oktober itu adalah stroke yang ketiga ya. Iya, saya yang ngurus Oke. fisik pertama. Ini kita langsung menuju ke video yang viral kemarin yang kemudian menguak banyak hal dari pihak keluarga istri sahnya begitu ya. Kita lihat videonya dulu berikut ini. Ya Allah, tadinya banyak begitu. Saya setruk ke-1, ke-2 belum pernah digituin. Ibu kenapa? Ibu apa? Ibu yang bikin sedih apa Ibu? Nggak tega ngeliat suami Sabar, digituin. sabar. Nggak tega lihat suami digituin. Dulu kan setruk ke-2 sampai hidung. Iya. Makan di hidung. Udah ke ruangan ICU. Udah ke rumah sakit PON, Kerawang, RCTI, Ibu selalu yang mendampingi. Ya, saya mendampingin. Kembali di rumah saya nggak pernah disiksa ke mereka bertiga. Kenapa Ibu bisa mengatakan bahwa Ibu bisa menduga Pak Tarno disiksa oleh mereka bertiga? Kurang tahu saya. Kenapa? Karena video itu. Tega banget. Saya dulu setahun si Mas ngurus si Mas nggak pernah saya tuh nyuci. Terus gantian sama Mas Oji. Kok anak dua-duanya saya mau kuliah nyuci ya mau kerja kan dia nggak nyuci. Gantian urusin. Paling ngajemur nggak pernah suruh jual nggak pernah. Udah istirahat penting ibadah Mas. Oke. Bu Sariah, Ibu Sariah katanya juga kangen. Tadi lihat video itu Iya, kangen. sampai sakit ini saya masih ngegetar ke sini. Kapan terakhir ketemu Pak Tarno?
Yang belum setruk yang ketiganya belum. Sebelum ke Bandung. Karena saya mau diajak ke Bandung kayak itu. Kan ada kedulan si Dewinya udah kabur, katanya ninggalin saya. Gimana maksudnya Dewi kabur ninggalin? Kapan ke Bandung, kapan? Bulan apa ingat? Kalau bulan orang Sunda, bulan Mulud. Bulan Maulid. Iya, belum. Saya kan Itu terakhir Ibu Sariah ketemu Pak Tarno. masih ke rumah, itu ya si Mas teh. Masih sehat, Pak Iya, Tarno belum. masih sehat, belum setruk yang ketiga belum. Waktu itu Ibu Sariah mau diajak ke Bandung. Iya. Terus nggak jadi. Iya, karena si Dewi katanya udah nggak ada. Udah nggak ada, gimana maksudnya? Suka pulang ke rumah itu ya. Oh, Pak Tarno sudah menikah waktu itu dengan Ibu Dewi. Ya udah itu. Udah nikah. Iya. Terus ngajak Ibu Sariah karena Ibu Dewi lagi nggak ada. Ya katanya Iya, pulang pergi. kampung, pulang Pulang ke kampung. rumahnya, Pulang- ninggalin. Ninggalin Pak Tarno. Iya, sedang ada acara di Bandung, itu muncul lagi karena dikasih tahu Pak Salamet, Pak Salamet. Yang- Pak Salamet itu siapa? yang supirnya itu, supir. Supirnya Pak Iya, Tarno. Iya. Oke, Ya. baik. Jadi itu. Jadi kenapa ibu yang paling ibu bikin marah satu tadi merasa bahwa Pak Tarno lagi sakit kok disuruh kerja gitu ya. Yang kedua yang ibu bikin marah apa? Saya nggak ikhlas, nggak ridho, mereka bertiga. Bertiga tuh siapa? Buktiin ya, orangnya ya. Iya. Heeh. Siapa? Ya si Dewi, Heeh. Pak Salamet, Heeh. itu yang siapa Isa? Itu yang satu lagi. Heeh. Itu yang si Iwa namanya Wahadi. Wahadi. Oke. Kenapa? Nggak terima? Apa yang mereka lakukan sehingga membuat ibu nggak terima? Karena suami saya si Mas karena disuruh jualan gitu. Heeh. Kenapa nggak disuruh istirahat gitu, kan banyak udah ada yang ngasih duit gitu. Udah punya duit kenapa kok nggak disuruh istirahat? Oke, tenang dulu ibu, tenang. Oke, kita mau tanya sama Aisyah ya, Aisyah ya. Aisyah, betulkah bahwa pada saat Pak Tarno kena stroke yang ketiga di bulan Oktober, itu keluarga sebenarnya sempat merawat Pak Tarno? Merawat. Iya, di mana dirawat? Di rumah Aisyah atau di rumah Bu Sariah? Yang ketiga, Yang ketiga, dirawat di rumah ibu. sempat di rumah? Iya, Oke. sempat. Terus apa yang terjadi? Itu istirahat. Mm-mm. Nggak pernah yang namanya kita untuk berjualan sehari-hari itu nggak pernah Berjemur istirahat. gitu. Berjemur juga depan pintu. Iya, Nggak pernah ibadah. namanya keluar, nggak pernah. Tapi Oke. sempat dia Sholat. beribadah, jalan sebentar ke masjid. Sholat di kursi Soal di kursi. Jadi tapi masih bisa jalan, bisa, Bisa alhamdulillah. dituntun, bisa. bisa jalan. Hanya komunikasi yang susah. Iya. Oke, itu di bulan apa? Ingat nggak Aisyah? Di bulan apa, Mi? Habis Corona. habis corona, corona. barengan Mas Tukul waktu di Oh, rumah. berarti itu rumah sakit stroke, PON. stroke yang tahun 2018, 2000 Rumah berapa? sakit PON 2020. Cawang itu. Tahun-tahun sebelumnya ya? Iya. Iya. Tahun-tahun sebelum. Enggak, yang stroke yang kemarin terakhir yang bulan Oktober ini, tahun ini. Oh, yang pas sama Ibu Dewi. Iya. Ya itu pas mau ke Bandung, mau ngajak Iya. saya itu. Saya sih sempat bolak-balik ke rumah Ibu Dewi. Ngelihat. Nengokin, iya pernah. Terus Bapak emang sulit untuk bicara tuh sulit. Oke. Buat jalan juga sulit. Cuma waktu untuk buat bertemu sama anak kita emang agak susah. Oke. Kita kan namanya anak pengen ketemu ya Iya. sama ayahnya gitu. Kenapa susah? Susah karena ya Bapak sibuk dengan sehari-hari dia buat dagang Oke. tiap harinya. Sakit itu masih tetap dagang ya? Masih Jadi anak-anak itu bukan karena dilarang nggak bisa ketemu, tapi memang ayahnya sibuk. sibuk dengan jualan. Oke, tapi apa kalau dari anak sendiri apa yang menjadi keberatan atau apa ya istilahnya memendam di dalam hati melihat kondisi Pak Tarno itu apa? Gimana sih namanya seorang anak yang ngeliat bapaknya itu dagang tiap hari kayak gitu, sebenarnya nggak tega ngeliatnya juga, kita nggak terima. Nggak terima. Oke. Nggak terima. Dulu waktu sakit yang pada saat pas corona itu kan dirawat, tidak berdagang seperti ini gitu Iya, ya. betul. Tapi kan nggak ada pemasukan. Dari mana Enggak uang? ada. Tapi Saya- sehari-hari ada mie, Iya, kuli nyuci. kuli nyuci. Tetap kerja, tetap. nyuci. Saya nyuci ketemu sama si Mas tahun 2002 sampai sekarang belum pernah nggak Berhenti Enggak. nyuci. Jadi walaupun Pak Tarno pada saat 2009 kemudian banyak Udah kerjaan, udah tenar banyak Iya, uangnya, itu iya, ibu Sariah tetap kerja. Tetap kerja. Tapi ngerasain duitnya, duitnya Pak, dari saya kesusahan. kena uang belanja. Uang belanja ada, rumah ada tapi Ada. Alhamdulillah. Punya alhamdulillah kecil-kecil ya. anak-anak juga Ya sama mobil punya. mobil punya, Iya. sawah punya juga katanya. Enggak punya. Nggak punya sawah, Enggak ada. ada. Oke, baiklah. Nah, pada saat itu kan kita sempat tanya ke Bu Dewi kenapa Pak Tarno itu bekerja, dan kalau kata Pak Tarno itu atas permintaan Pak Tarno sendiri, begitu ya. Coba kita lihat cuplikan wawancara Bohong. ini. Bohong. Bohong. Nasib uang donasi Pak Tarno dari Raffi Ahmad usai kena stroke, istri pertama heran kenapa tetap jualan, gitu ya. Ini Mbak Dewi kemarin juga sempat menanggapi ya. Iya. Saya sudah menanggapinya kemarin
kemarin-kemarin. Udah bilang bahwa Mbak Dewi sendiri juga nggak tahu tuh duit donasi Iya, kemana. donasi itu ya Mas Tarno simpen sendiri. Tapi terima kan Pak Tarno? Iya, terima. Terima. Masih ada duitnya? Masih. Jadi bukan karena ini berjualan, bukan karena butuh banget duit juga, bukan ya? Bukan. Senang aja. Senang kerja aja. Iya. Senang kerja. Kemarin sebelum ini juga kita tanya Pak Tarno masih tetap senang kerja. Kalau ada undangan manggung ya, bahkan katanya di bulan Januari sudah ada jadwal manggung dan itu Pak Tarno tetap memenuhi gitu. Apakah yang kemarin-kemarin juga seperti atau mungkin karena Covid tidak? Enggak sama sekali dia keluar dari rumah, enggak. Enggak. Keinginan untuk tetap berjualan gitu ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tapi bisa berkomunikasi waktu itu. Bibirnya menyon ya, Mi. Tapi Iya. bisa berkomunikasi. Iya. Yang waktu pertama, Bun, maaf tadi ya. Yang waktu pertama itu sebelum corona, stroke ringan. Stroke Ya, ringan. masih, kenapa Mas? Itu jalan digeret-geret. Oh, Iya, saya katanya sakit. oke. Nah, tapi tetap masih gitu ada itu masih bisa. Masih bisa Angkat kerja. peran TV gitu. Oke, yang Dengan kedua. kontrak. Oke, Ya. yang kedua. Yang kedua terus kan corona Iya, setahun iya. tuh, jualan mainan di rumah. Oh, tetap jualan juga. Iya. Emang Karena jualan. udah sehat. Tapi depan sehat. rumah, depan pintu. rumah. Dia nggak kemana-mana, dia Enggak, duduk enggak aja. kemana-mana, di Oh. rumah. Nah, yang ini kan juga kalau katanya kan memang di depan rumah juga begitu. Sama sebetulnya. Ini mah di Dia nggak jalan. tahu itu mah. Oh, ini di jalan. Oh. Saya emang nggak tahu masalah itu makanya nggak ketemu. Oke, soalnya kemarin kita tanya sama Bu Dewi, ini jualannya di mana sih begitu ya? Kalau kata Bu Dewi memang jualannya di depan kontrakan mereka. Iya, kalau yang begitu. sekarang iya ini benar. Ini Depan benar. kontrakan dia. Depan kontrakan. Ya, jadi yang di jalan yang mana? Ada Ada yang pertama-pertama emang di jalan gitu. di jalan. Aisyah tahu, lihat sendiri Tahu. di jalanan. Iya. Bukan, itu jauh dari rumah. Jauh kayak di daerah JIS atau di sekolah-sekolahan SD. Kamu tahu sendiri, kamu lihat. Aku lihat video-videonya aja. Kamu lihat video-videonya aja. Iya. Aisyah sendiri ada menyampaikan keberatan nggak sih itu sebetulnya ke Bu Dewi mungkin atau ke Pak Slamet atau ke siapa yang tadi disebut uaknya itu? Ya saya keberatan dengan semuanya yang Bapak lakuin sekarang untuk berjualan gitu. Kenapa? Apa bedanya? Bedanya karena dia dikelilingin. Oh, karena dikelilingi. Kalau depan rumah aja nggak apa-apa, panas-panasan. panas-panas. Sama aja depan rumah juga aku juga sebenarnya nggak setuju kayak gitu. Berarti kan kayak dimanfaatin. Kayak dimanfaatin gitu. Jualan di sekolahan, saya terima di sama. Tapi dulu waktu sakit sempat jualan juga di depan rumah? Iya. Depan pintu, bukan Depan. depan rumah banget. Kalau ini kan Di depan pagar nih. udah di luar pagar. Kalau kemarin itu pas depan pintu banget. Jadi nggak kena panas, Enggak. nggak terjemur. Kemana-mana, Enggak, Bapak juga duduk aja di dalam rumah, nggak keluar. Nggak keluar. Terus kita nggak majang-majang dia atau bikin video, Nggak itu bikin video. enggak. Oke. Jadi anak-anak terutama Aisyah ya. Kalau ibu Iya. kan tadi juga sudah sedih lihat videonya aja sedih gitu ya. Sedih, Kamu anak sedih ngeliat sebagai begitu. sebagai anak itu Di lihat sekolahan video. apa jualan. Iya sedih. Ya saya terpukul aja ngeliat bapak saya seperti itu. Dulu kita juga pernah bersama-sama, sekarang makin jauh. Makin jauh. Terus kenapa keberatan karena di videoin? Keberatan karena bapak udah sakit masih aja berjualan untuk nyari duit. Oke. Sudah sempat menyampaikan keberatan ya waktu itu Aisyah bahwa tidak ingin kondisi ayahnya divideokan gitu ya. Iya. Masih keberatan aja, nggak mau saya divideoin atau dipiralin seperti itu. Nggak mau. Apa kan dengan di video ini tuh kemudian datang bantuan dari teman-teman artis ya gitu ya. Ada yang memberikan bantuan. Itu gimana kalau dari sisi Aisyah dan Ibu Sariah sendiri? Iya, bantuan semacam donasi itu kan jatuhnya larinya bukan ke bapak aja. Itu banyak yang megang. Banyak yang megang. Iya. Itu tahu betul bahwa memang khawatir bukan bapak aja yang megang atau udah ada bukti bahwa uang itu kemudian takutnya sekarang dimanfaatkan orang lain? Uang donasi dari siapapun buktinya banyak, tapi hasilnya nggak ada. Hasilnya. Buat apa? BPJS atau pengobatan segala pun emang udah dibantu sama artis kayak Raffi Ahmad atau artis-artis yang lainnya. Terus selama ini uangnya kemanain? Itu yang menjadi pertanyaan juga gitu ya. Nah, Ibu Dewi kemarin sempat cerita bahwa ada keberatan karena komunikasi kemudian diblok begitu ya dari Ibu Ya, Sariah. betul. Saya nggak bisa beketik, nelfon sama suami pengen ngobrol gitu. Ngobrol nggak bisa. Ya kayak pulang ke rumah nggak boleh kayaknya itu. Pulang ke rumah Bu Sariah Iya, sepertinya nggak kayaknya, boleh. iya. Pernah dijemput tapi? Pernah dijemput?
pernah datang. Seharusnya ada mobil dipegang sendiri gitu, anterin lah. Bu. Bapak pernah datang, Bapak. Bapak pernah datang? Iya, ngasih ke mie, berapa mie? 15.000 ya mie? Ya itu sebelum 15.000. stroke. Oh, sebelum stroke. Ya, Oke, sebelum sekarang stroke yang ketiga. Saya ini habis dari Bandung. dari Bandung ya, tapi susah ketemu ya. Nah, kemarin juga Ibu Dewi sempat mengatakan, bukan Ibu Dewi yang ngeblok WhatsApp-nya Bu Sariah, tetapi atas permintaan dari keluarganya Pak Tarno, karena pada saat Pak Tarno sakit, mau berobat, mau mengurus BPJS, minta KTP ke Ibu Sariah, Karena tapi kan tidak dikasih. Karena kan nggak dikasihnya mah gini, Bun. Siapa yang nggak kaget ya? Iya. Pas bulan puasa itu, saya dikasih tahu si Salamat, katanya Pak Tarno nikah lagi. Kan kaget tuh pulang dari kampung lebaran. Nah pas gitu Ibu Sariah sini pengen tahu mah Pak Tarno kawin lagi di Beting. Udah ngontrak tuh baru sebulan katanya nikahnya. Saya nggak tahu kan, kaget. Nggak mungkin itu si Mas nikah lagi kena masih sakit yang stroke kedua. Masih ngomong gepelo, jalan lagi belum normal lah. Mau bisa nikah lagi? Iya, saya kan kaget. Nggak mungkin gitu. Nah, aku pas Salamet saya pengen ngabuktiin. Mangkat ke Beting jam 8 lah, aku si Salamet dikasih alamat. Gitu, habis acara tahu dari mana, baru pulang alamat. Pas gitu, saya mau laporan dulu ke RT. Nah, RT-nya udah tidur. Nah, pas gitu kontrak ke kontrakan anak. Nah, assalamualaikum. Terus keluar Dewi gini doang palanya. Blok. Udah. Dewi, saya apa betul isinya Pak Tarno baru nikah. Saya pengen ngomong baik-baik. Udah segitu. Nggak ngelabrak. Ya, dari situ cuma nengok mukanya doang gitu. Udah dari situ saya nggak ketemu lagi sama Dewi sampai sekarang, cuman tahunya di YouTube karena saya TV nggak punya. Oke, baik. Coba kita lihat seperti apa keterangan Bu Dewi waktu itu. Dewi sendiri baru menikah di tahun ini? Iya. Jadi masih baru Iya, sebetulnya. masih baru. Tapi belum pernah bertemu sama Ibu Sariah? Pernah sekali. Pernah sekali dia datang, pas itu saya baru nikah sama Mas Tarno itu 2 bulan. Terus tiba-tiba dia datang ngelabrak maksudnya. Tapi saya kan tidak mau dia sentuh saya langsung tutup pintu. Dia bilang, "Hei pelakor," gitu ya. Saya tutup pintu, saya telepon itunya asistennya kalau ada seorang perempuan nyari Mas Tarno. Terus tiba-tiba mereka berantem gitu. Ternyata itu istrinya. Kamu nggak tahu sebetulnya? Sebenarnya iya, saya belum nggak tahu. Waktu saya nikahan dengan Mas Tarno aja, Mas Tarno nggak cerita apa-apa tentang istri-istri yang lain. Yang akhirnya saya nomor 10. Berapa? 10. 10 gitu. Iya. Emang benar Pak Tarno selain Ibu Sariah kemudian ada lagi istri-istri yang lain sampai 10? Saya nggak tahu, cuman itunya doang. Cuman saya nggak tahu, Dewi karena aja yang suka tahu. sering pulang. Siang, malam suka pulang. Saya kan sering diajak Kak. Teran 7, Teran TV, saya sering kan, pedas suka diumpetin. Nggak boleh ketahuan Wartawan? artis-artis. Artis-artis Iya. kalau Ibu Sariah adalah istrinya Pak Iya, Tarno? karena nggak boleh. Tapi selama ini selalu pulang ke rumah? Ya, karena katanya lu jelek. Saya jelek kan bilang. Tukang kuli nyuci. Gitu katanya. Apa-apa saya mah ikhlas ridho ke suami digituin. Pak Tarno kan sering cerita dia punya istri pramugari. Nggak tahu. Saya taunya itu cuma Dewi doang. Dewi doang. Iya. Tahu karena Pak Slamet yang kasih tahu. Iya, Pak Salamat itu supirnya. Kalau nggak dikasih tahu ke Pak Salamat, saya nggak tahu sampai sekarang nggak tahu. Oke. Karena sering pulang. Gitu. Nah, sering pulang. Dan sejak sama Bu Dewi nggak pernah pulang? Iya, tiba-tiba pas ketemu Dewi, nomor saya diblokir 3 bulan. Nah 3 bulan Dewi kabur katanya. Pulang ke rumahnya, katanya gitu. Terus? Nah, dibuka manusia mas nggak tahu ke siapa yang dibuka itu, nggak tahu ke teman, nggak tahu ke orang ngejualan pulsa, nggak tahu. Nah, ke teleponan, saya katanya mau ngambil surat mobil, ya udah habis ini apa-apa. Gitu. Jadi setelah menikah itu sempat ketemu lagi sama Bu Dewi ya? Enggak ketemu. Pak Tarno katanya setelah menikah dari Bu Dewi 3 bulan sempat ngobrol lagi Ya, sama Bu rumah Sariah. pulang. Ada Iya, pulang sekali, tiap habis hari. itu baru kena stroke. Enggak, belum. Pas di Bandung itu mau ngajak saya malah ke Bandung. Itu kan rumah dulu itu tadinya. Iya, kan. pas ke Bandung itu udah nikah belum sama Bu Dewi? Udah. Oh, udah. Nah, Oh. Ya, jadi harapannya apa dari Bu Aisyah dan Ibu Sariah untuk Pak Tarno dan mungkin disampaikan juga untuk keluarga? Harapan untuk Suruh Bapak pulang. suruh pulang balik lagi ke tempat mie. Betul.
sakit diterima masih Terus kita rawat sama-sama Ya, bareng. Kayak dulu pernah Ya, sakit juga dulu kita dia- yang rawat. Ya, benar, bareng-bareng. Jadi sebenarnya keluarga ini terutama istri sahnya berharap Siri Pak Tarno pulang ya gitu. tuh pulang ke rumah Mau dirawat ke saya. bisa, biar supaya bisa dirawat, supaya Kena bisa istri kembali sahnya. pulih dan Iya. sehat. Kalau Cuma- kalau sekarang melihat dirawat nggak? Masalah Ya, gitu, masalah enggak. Dirawat Karena sudah- terapi-terapi. Terapi-terapi. Ke daerah Bekasi. Oh, itu kalau sama keluarga biasanya dibawa terapi gitu ya. Iya, kalau sama Bu Dewi. Hah? Saya pengen sama Bu pulang ya Dewi. Bun. Gitu, Kalau sama Bu suruh Dewi, pulang. kenapa sama Bu Dewi maksudnya? Dirawat di terapi. Iya, jadi sama Bu Dewi pun dirawat di terapi juga. Mm-mm. Iya. Jadi, Kalau sama Emi dibawanya ke rumah sakit. oh, di terapinya kemana kalau sama Bu Dewi? Sama saya kan di terapi ke Bekasi, bayar. Oke. Bekasi sama. 500. Sama. Orangnya sama. Orangnya sama. Yang tukang terapinya sama. Oh, jadi sama sebetulnya. Iya. Cuman kalau sama Bu Dewi dibawa juga ke rumah sakit. Sama Bu Syariah dibawa juga ke rumah sakit. Iya. Iya, gitu ya. Jadi harapnya juga jangan cuma di terapi tapi juga kontrol juga ke Iya, rumah ke sakit. dokter. Ke dokter. Oke, baiklah. Kita nanti ngobrol lagi ya. Ada bintang tamu kita selanjutnya. Tetap di Rumpi Musik.